Bab 2196. Sungguh memalukan. Melihat Asena Sankara hendak bunuh diri, mata Jerry membelalak dan dia ingin menghentikannya, tapi dia terlalu jauh dan itu sudah terlambat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Asena Sankara mengangkat belati di tangannya dan menusuk jantungnya dengan keras. Tepat ketika Asena Sankara hendak dibunuh dengan satu tusukan, seorang master dari Sekte Tenkai dengan cepat mengayunkan pedang spiritual di tangannya. Perang! Energi pedang terbang dan langsung menghempaskan belati di tangan Asena Sankara. Baru pada saat inilah semua orang sadar. Orang sekuat Asena Sankara, bisa-bisanya ingin bunuh diri, dan dihadang oleh master dari Sekte Tenkai. Anjing tua, sudah terlambat untuk mati sekarang. Master Sekte sudah bilang bahwa dia ingin kamu hidup dulu, maka kamu tidak boleh mati. Dulu, master dari Sekte Tenkai yang harus membungkuk untuk memberi hormat saat bertemu Asena Sankara, kini memiliki ekspresi jahat dan kejam di wajahnya. Dia berharap dia bisa memotong-motong Asena Sankara sekarang, tetapi dia juga tahu bahwa akan terlalu murah jika hanya melihat Asena Sankara bunuh diri. Jika bukan karena Asena Sankara, Sekte Tenkai akan menggantikan rumah Tuan Kota, dan semua ini adalah kesalahan Asena Sankara. Hanya dengan membuat hidup Asena Sankara lebih buruk dari kematian barulah kemarahan di hati setiap murid Sekte Tenkai bisa diredakan. Anjing tua Asena, lebih baik ikuti kami kembali ke Sekte Tenkai. Master dari Sekte Tenkai memandang Asena Sankara dengan ekspresi bercanda di wajahnya dan berkata. Asena Sankara tampak putus asa, dia tidak menyangka bahwa dia bukan hanya tidak bisa bunuh diri sekarang, tetapi akan diinjak-injak oleh seseorang. Dia tahu betul bahwa begitu dia dibawa kembali ke Sekte Tenkai, dia akan mati dengan sangat mengenaskan. Sring! Pada saat ini, cahaya pedang menyala. Tubuh master kuat Sekte Tenkai yang sangat sombong tadi dipisahkan dari tubuhnya, dan dia tidak tahu di tangan siapa dia mati sampai dia mati. Jerry. Setelah hening beberapa saat, suara marah bergema di seluruh rumah Tuan Kota. Wajah Kalum penuh dengan amarah yang ganas, dia menatap Jerry, mengertakkan gigi dan berkata, kamu memprovokasi batasku. Baru pada saat inilah semua orang kembali sadar dan memandang Jerry dengan wajah terkejut. Jelas sekali, orang yang membunuh Master Sekte Tenkai dengan satu pukulan tadi adalah Jerry. Pada saat ini, Jerry berdiri di samping Asena Sankara dengan pedang kaisar di tangan, dan berkata dengan wajah tegas, aku akan menyelamatkan nyawanya. Kata-katanya juga menunjukkan sikapnya. Dengan kekuatannya, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Sampai saat ini, meski dia masih belum tahu kenapa Asena Sankara membantunya, apapun tujuannya, jika bukan karena Asena Sankara, dia mungkin sudah mati di tangan Kalum. Sekarang seseorang ingin membunuh Asena Sankara, dia tentu saja tidak akan menonton tanpa daya. Tanpa melihat ke arah Kalum, dia mengeluarkan pil obat penyembuh dan memberikannya kepada Asena Sankara. Setelah Stanley Wulen terkejut sebentar, dia langsung memberi perintah, kemarilah, bawa tetua Asena ke rumah Tuan Kota untuk beristirahat. Dia tahu betul betapa kuatnya Asena Sankara sebenarnya. Dia telah membentuk perseteruan mematikan dengan Sekte Tenaki hari ini. Jika Asena Sankara bisa pulih dari luka-lukanya, itu pasti akan sangat membantu rumah Tuan Kota di masa depan. Kemudian, dia melihat ke arah Kalum dan berkata, Kalum, tetua Asena juga merupakan tetua ketiga dari Sekte Tenkai. Walau tidak berprestasi tapi dia bekerja keras. Kamu tidak perlu membunuhnya. Tolong lepaskan dia. Mohon kamu untuk kembali. Kalum sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memimpin sekelompok master ke sini. Mereka tidak hanya gagal merebut rumah Tuan Kota, tetapi mereka juga menderita kerugian besar. Sekarang bahkan tetua ketiga dari Sekte Tenkai telah berkhianat. Ini sungguh memalukan. Bersambung. Bab 2197 Warisan Penekan Iblis. Bagi Kalum, semua ini gara-gara pemuda dari dunia sekuler ini. Tetapi karena keberadaan Stanley Wulen, dia tidak bisa mengganggu Jerry. Meskipun aku gagal membunuh Asena Sankara, dengan luka-lukanya, tidak mungkin untuk kembali ke puncak dalam waktu singkat. Masih banyak peluang untuk membunuhnya di masa depan. Kalum diam-diam berpikir dalam hatinya, jika aku bersikeras untuk membawa Asena Sankara pergi, Stanley Wulen pasti akan mengambil tindakan. Sekarang Sekte Tenkai telah menderita kerugian besar, tidak ada yang bisa dilakukan terhadap mereka. Aku tidak percaya Stanley Wulen bisa melindungi kalian berdua seumur hidup. Akhirnya,
dia memandang Jerry dan Asena Sankara dengan mata dingin, meninggalkan kata-kata kasar dan bersiap untuk pergi. Asena Sankara bahkan tidak melihat ke arah Kalum, tapi terlihat sangat bertekad. Dia tiba-tiba melambai ke Jerry. Jerry tampak bingung, tetapi dia masih mendatangi Asena Sankara, berjongkok dan menatapnya. Dia melihat cahaya keemasan muncul dari telapak tangan Asena Sankara, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk tengah alis Jerry. Jerry tidak menyangka Asena Sankara akan bergerak sama sekali. Dia terlalu dekat dengan lawan dan tidak punya waktu untuk menghindar. Berani-beraninya, Stanley Wulen tiba-tiba menjadi marah dan berteriak ketika dia hendak bergegas. Namun, detik berikutnya, kejadian yang mengejutkan semua orang terjadi. Saat telapak tangan Asena Sankara bersentuhan dengan tengah alis Jerry, Jerry pertama kali merasakan sakit yang menusuk di tengah alisnya. Segera setelah itu, gelombang kekuatan yang menakutkan melanda, seolah-olah hendak mencabik-cabik kepalanya, mengalir deras. "Senior, apa yang akan kamu lakukan?" Jerry terkejut dan ingin menyingkir, tetapi ternyata dia tidak bisa pergi bahkan setengah menit pun. Asena Sankara berkata, "Jangan melawan, rilekskan tubuh serta pikiranmu dan rasakan." Saat kata-katanya jatuh, rasa sakit parah yang baru saja dialami Jerry menghilang seketika, seolah-olah arus hangat mengalir melalui telapak tangan Asena Sankara yang menutupi alisnya, mengalir ke kepalanya, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Parita Buddha misterius yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benak Jerry. Bahkan jika dia tidak dapat memahaminya, dia menemukan bahwa dia tampaknya dapat memahaminya. Ini adalah serangkaian teknik latihan Sekte Buddha untuk menekan sifat iblis di tubuhmu. Bahkan jika kamu menjadi iblis lagi di masa depan, kamu dapat menekan sifat iblis di tubuhmu melalui sutra penekan iblis. Tepat ketika Jerry terkejut, suara Asena Sankara muncul dari benaknya. Stanley Wulen, yang awalnya berencana untuk menghentikannya, juga melihat sesuatu yang tidak biasa saat ini. Asena Sankara bukan ingin membunuh Jerry, jadi apa yang dia lakukan? Semua orang juga kebingungan dan tidak mengerti apa yang dilakukan Asena Sankara. Dia mewariskan keterampilannya kepada anak itu. Pada saat ini, seruan seru bergema di seluruh rumah tuan. Kota. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton terkejut. Sudut mulut Kalum bergerak-gerak keras, dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah karena marah. Asena Sankara, dasar anjing tua, hentikan. Dia mengeluarkan raungan seperti binatang dan menerkamnya segera setelah kakinya bergerak. Awalnya, di bawah penekanan Stanley Wulen, dia bersiap untuk mengampuni nyawa Asena Sankara untuk sementara, tetapi melihat pemandangan ini, dia tidak bisa lagi menekan niat membunuh di dalam hatinya. Tetua dari Sekte Tenkei mewariskan keterampilannya kepada musuh-musuhnya, yang sangat memalukan baginya. Stanley Wulen tentu saja tidak mengizinkan Kalum membunuh Jerry, jadi dia segera memblokir Kalum di depannya dan berteriak dengan marah, "Apakah kamu berencana bertarung sampai mati? Minggir!" Kalum sangat marah, berteriak keras, dan menyerang Stanley Wulen. Pertarungan antara dua master yang berdiri di puncak kota Bahur terjadi seketika. Jerry, sebaliknya, sepertinya tidak merasakan apa-apa. Setelah menyadari bahwa pihak lain tidak berusaha menyakitinya, dia menenangkan tubuh dan pikirannya dan membiarkan nafas lembut mengalir ke dalam tubuhnya. Bersambung.